Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 sebagai kontribusi terhadap penerimaan negara dari penghasilan karyawan PT Arsea Global Mandiri, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Ratnawati Marginingsih, SEMM. Sebelum kami memulai pembahasan kali ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Rahma dengan NIM 64241062. Perkenalkan, nama saya Sipa Apriliani dengan NIM 64241103. Saya Angel Seva Putri Setiawan dengan NIM 64241235. Perkenalkan, nama saya Rafila Putri Agustia dengan NIM 64241247. Perkenalkan, nama saya Maya Sandra Olivia dengan NIM 64241278. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang pajak itu sendiri. Pajak adalah bentuk dari tanggung jawab kenegaraan serta partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara kolektif untuk mendukung pendanaan negara dan perkembangan nasional. Pajak berfungsi sebagai alat untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan atau PPH. PPH pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi masalah yang pertama yaitu bagaimana proses perhitungan PPH pasal 21 berdasarkan penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu masalah yang kedua, bagaimana cara menyusun dan mengisi formulir SPT 1721A1 berdasarkan hasil perhitungan PPH pasal 21 yang telah diperoleh. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses perhitungan PPH pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu untuk menyusun dan mengisi formulir SPT 1721A1 berdasarkan dengan hasil perhitungan PPH pasal 21 yang telah kami lakukan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis membantu memahami langkah-langkah dalam menghitung PPH pasal 21 dan cara penyajian ke dalam formulir SPT 1721A1. Lalu, manfaat bagi perusahaan dapat memberikan gambaran tentang penerapan perhitungan PPH pasal 21 dan pengisian formulir SPT 1721A1. Lalu, manfaat bagi pembaca untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan serta pelaporan PPH pasal 21 untuk karyawan. Di sini saya akan membacakan tentang landasan teori yang berupa pengertian pajak dan pajak penghasilan pasal 21. Di sini pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan pada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dan hasilnya digunakan untuk membiayai kemakmuran rakyat. Menurut Sandow et al. Tahun 2023. Menurut Waluyo tahun 2021, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya ada fungsi pajak, yaitu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Baik, selanjutnya ada pengelompokan pajak, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan golongan dan berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak. Kalau pajak tidak langsung, yaitu pajak yang langsung merupakan
hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penggerakan barang tidak bergerak dan pembuatan. Kalau berdasarkan sifat, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif, pajak yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Kalau pajak objektif, yaitu pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Baik, selanjutnya ada sistem tarif pajak, yaitu terdiri dari beberapa tarif pajak. Yang pertama, tarif proporsional, yaitu tarif proporsional mempunyai ciri, yaitu dengan persentase pengenaannya tetap sehingga pertambahan jumlah pajak yang harus dibayarkan akan selalu sepadan dengan pertambahan objek yang dikenakan pajak, atau objek pajak sama dengan sebagai dasar perhitungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 diterapkan tarif proporsionalnya 10%. Yang kedua, tarif progresif, yaitu tarif progresif mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaannya semakin meningkat dengan peningkatan objek pajak, sehingga apabila ada pertambahan objek pajak, maka dengan tarif ini, pajaknya akan bertambah besar berlipat ganda. Yang ketiga, tarif degresif. Tarif degresif mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak, akan tetapi tarif ini dipakai hanya di dalam teorik saja. Yang terakhir, ada tarif tetap, yaitu tarif tetap adalah tarif yang besarnya selalu tetap, walaupun objeknya berubah-ubah. Di sini saya akan menjelaskan objek pajak yang bukan pasal 21. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan 14 hal ini. Yang pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ini ada 10, yaitu pertama, pegawai tetap. Semua penghasilan, baik rutin maupun tidak rutin. Yang kedua, penerima pensiun. Uang pensiun atau penghasilan sejenis yang diterima secara teratur. Yang ketiga, pesangon atau manfaat pensiun atau tunjangan hari tua ataupun jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus lebih dari 2 tahun setelah berhenti bekerja. Yang keempat, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, upah harian, mingguan, borongan, satuan maupun bulanan. Yang kelima, bukan pegawai, honorium, komisi, fee, dan imbalan sejenis berbagai balas jasa. Yang keenam, peserta kegiatan, uang saku, uang rapat, honor, hadiah atau penghargaan, dan imbalan lain. Yang ketujuh, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap atau honorarium atau imbalan tidak teratur. Yang kedelapan, mantan pegawai, bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, atau imbalan lain yang tidak teratur. Yang kesembilan, penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih menjadi pegawai dari dana pensiun yang baru disahkan. Yang ke-10, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak dengan penghasilan final wajib pajak dengan norma perhitungan khusus. Tarif pemotongan PPh pasal 21.
Berikut tabelnya, penghasilan 0 sampai 50 juta terkena persentase 5%, penghasilan 50 juta sampai 250 juta terkena persentase 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta terkena persentase sebesar 25%, dan penghasilan 500 juta sampai 5 miliar terkena persentase sebesar 30%, dan yang terakhir, penghasilan di atas 5 miliar terkena persentase sebesar 35%. Tarif PPh pasal 21 ini bersifat progresif, yaitu besaran tarif yang ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak yang diterima wajib pajak setiap tahunnya. Bagi penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan pajak penghasilan 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Maka dari itu, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP. Teori ini berlaku untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat tidak final. Selain itu, dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 harus memperhatikan saat terutang PPh pasal 21 sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, PPh pasal 21 terutang bagi penerima penghasilan pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 21 terutang bagi pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang bersangkutan. Di sini ada penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut PTKP, yaitu pengurang terhadap penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam perhitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk wajib pajak dan 54 juta rupiah jika penghasilan istri digabung. Yang kedua, 4.500.000 rupiah sebagai tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin. Yang ketiga, 4.500.000 rupiah sebagai tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan dengan maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, di sini ada tabel mengenai jumlah penghasilan tidak kena pajak orang pribadi PPh pasal 21 secara lengkapnya. Lalu yang selanjutnya terdapat penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka setiap wajib pajak perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 21 harus ditandatangani wajib pajak atau pengurus atau direksi atau kuasa dengan surat kuasa khusus. 3. SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak dilampiri dokumen pendukung. Yang keempat, penyetoran PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, keterlambatan setor dikenal bunga 2% per bulan dan keterlambatan lapor SPT dikenai denda Rp100.000. Nah, lalu di sini terdapat data pajak karyawan PT Arsia Global Mandiri. Terdapat 5 karyawan yang bernama Dwi menjabat sebagai staf administrasi, Winnie sebagai staf finance, Setiawan sebagai operator, Putra sebagai staf gudang, dan Olive sebagai customer service. Untuk status, gaji, tunjangan, dan JHT-nya akan dijelaskan bersamaan dengan perhitungannya. Nah, di sini dalam perhitungannya, kami menghitung karyawan yang bernama Dwi yang menjabat sebagai staf administrasi dengan status kawin dan anak 1. Lalu, gajinya Rp5.300.000 per bulan, tunjangannya sebesar Rp500.000 per bulan, dan JHT-nya yaitu Rp106.000 per bulan. Pertama-tama, kita hitung penghasilan brutonya, yaitu gaji pokok Rp5.300.000 dan ada tunjangan makan sebesar Rp500.000. Lalu, total bruto adalah Rp5.300.000 ditambah sama Rp500.000 adalah Rp5.800.000. Yang kedua, pengurangan dengan biaya jabatan adalah 5% dikali dengan total bruto yaitu Rp5.800.000 menghasilkan Rp290.000. Nah, yang diperkenankan Rp500.000. Selanjutnya, ada iuran jaminan hari tua atau JHT, yaitu Rp106.000. Total pengurang kita tambahkan biaya jabatan dengan JHT menghasilkan Rp396.000. Yang ketiga, kita menghitung penghasilan neto bulanan.
dengan total bruto dikurangi dengan total pengurang, yaitu 5.800.000 dikurang dengan 396.000 menghasilkan 5.404.000. Yang keempat, menghitung penghasilan neto setahun, yaitu 12 dikali dengan 5.404.000 menghasilkan 64.848.000. Yang kelima, menghitung PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri adalah 54 juta dan status menikah 4.500.000 dan ditambah dengan jumlah tanggungan yaitu 1, berarti tambah 4.500.000 lagi yang menghasilkan 63 juta rupiah. Untuk keenam, kita hitung penghasilan pajak setahun, yaitu penghasilan neto setahun dikurang jumlah PTKP, yaitu 64.848.000 dikurangi 63 juta rupiah, menghasilkan 1.848.000 rupiah. Lalu yang ketujuh, PPh pasal 21 setahun, yaitu 5% dikali dengan 1.848.000 rupiah menghasilkan 92.400 rupiah. 5% itu karena penghasilan pajak setahun kurang dari 60 juta. Lalu yang terakhir, menghitung PPh pasal 21 sebulan, yaitu 92.400 rupiah dibagi dengan 12, menghasilkan 7.700. Berikut ini adalah pengisian form surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21, formulir 1721A1. Pertama kita lihat di atas kanan itu ada masa perolehan penghasilan. Di sini tuh diisi masa setahun atau 12 bulan. Jika penghasilannya sejak Januari sampai dengan bulan Desember, berarti ditulisnya 01/12. Nah, selanjutnya pengisian kolom identitas pemotong. Nah, bagian pertama yang akan kita isi adalah bagian nomor NPWP pemotong. NPWP pemotong ini NPWP perusahaan yang mempekerjakan orang yang akan menerima PPh. Nah, nomornya yaitu 12.345.678.9 strip pas 12 strip 000. Lanjut di bawahnya kita akan menulis nama pemotong, yaitu nama perusahaannya, yaitu PT Arsea Global Mandiri. Nah, kita lanjut di kolom A, ini adalah kolom identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita di sini akan mengisi SPT untuk penerima bernama Dwi dengan NPWP 12.456.789.5 strip 403 strip 000. Selanjutnya untuk nomor 2 itu ada NIK, yaitu kita isi 32 juta. Nah, namanya itu Dwi. Nah, alamatnya itu di Jalan Melati Raya nomor 18 Bogor. Nah, untuk jenis kelamin ini udah aku aku silang di laki-laki karena Dwi ini laki-laki. Nah, untuk selanjutnya di nomor 6 itu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Seperti yang kita tahu tadi di data pajak bahwa Dwi ini itu K1. Yang berarti dia itu berstatus kawin dengan satu tanggungan. Nah, selanjutnya di nomor 7 untuk nama jabatan Dwi menjabat sebagai staf administrasi. Staf administrasi. Nah, untuk kolom 8 dan nomor 9 itu kita kosongkan karena Dwi ini bukan karyawan asing. Nah, lanjut ke kolom B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Nah, di sini tuh ada kode objek pajak. Nah, ini tuh udah aku isi di X21101. Kenapa? Karena Dwi ini tuh pegawai tetap. Nah, kode ini itu untuk kode pegawai tetap. Lanjut untuk penghasilan bruto, untuk nomor 1-8 diisi dengan penghasilan yang Dwi terima. Untuk gaji itu di 63.600.000. Kenapa? Karena gaji Dwi sebulan itu 5.300.000. Nah, dikali 12 bulan dalam setahun. Nah, untuk tunjangan PPh itu tidak ada, jadi kita beri tanda strip atau kosongkan saja. Nah, lalu untuk tunjangan lainnya di 6 juta. Karena 500.000 dikali 12 bulan. Nah, 500.000 itu adalah tunjangannya dalam sebulan. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor 4 sampai nomor 7 itu tidak ada, jadi kita kosongkan atau kita kasih tanda strip. Lalu untuk nomor 8 yaitu jumlah penghasilan bruto itu
Nah, ini itu jumlahnya dimulai dari kolom 1 sampai nomor 7. Jadi kita dapat 69.600.000. Kita lanjut ke pengurangan. Untuk biaya jabatan atau biaya pensiun diisi di 3.480.000. 480.000. Nah, ini itu dari 5% dikali 69.600.000 dari jumlah penghasilan bruto. Lalu untuk nomor 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT itu di 1.272.000. Nah, ini itu dari 106.000 dikali 12 bulan. Nah, lanjut untuk nomor 11 itu jumlah pengurangan. Nah, hasilnya itu didapat dari nomor 9. Nah, ditambah nomor 10 gitu. Jadi kita dapat 4.752.000. Nah, kita lanjut ke penghitungan PPh pasal 21. Di nomor 12 ada jumlah penghasilan neto, berarti jumlah penghasilan bruto di nomor 8 dikurang jumlah pengurangan di nomor 11. Berarti nomor 8 dikurang nomor 11. Kita dapat 64.848.000. Nah, untuk nomor 13, penghasilan neto sebelumnya tidak ada, jadi kita strip. Lanjut di nomor 14. Karena nomor 13 itu tidak ada, untuk jumlah di nomor 12 kita turunkan saja. Nah, karena sudah masa perolehan dalam 1 tahun. Lalu untuk nomor 15, PTKP itu di 63 juta. 63 juta. Kenapa? Nah, seperti yang kita tahu di awal. Nah, kalau Dwi itu berstatus kawin dengan satu tanggungan. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000 karena status menikah, ditambah 4.500.000 karena ada satu anak atau satu tanggungan. Nah, untuk nomor 16 diisi dengan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, hasilnya itu didapat dari nomor 14 dikurang dengan nomor 15. Nah, hasilnya itu 1.848.000. Lanjut di nomor 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Berarti 5% dikali 1.848.000, yaitu hasilnya 92.400. Nah, untuk nomor 18 ini hanya diisi kalau karyawan itu merupakan pindahan dari kantor pusat atau cabang lainnya. Nah, untuk nomor 19 itu sama kayak nomor 17. Nah, lalu untuk nomor 20 juga sama. Nah, kita lanjut ke kolom C. Nah, kolom C ini itu identitas pemotong. Nah, nomor 1 ini diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotongan. Nah, nomornya itu yaitu 57.893.221.4 strip 503 strip 000. Nah, untuk nomor 2 itu diisi dengan nama orang yang menandatangani, yaitu Seria. Lalu untuk nomor 3 kita isi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21. Nah, pembuatannya ini itu di tanggal 30 bulan November, berarti 11, 2025. Nah, yang terakhir itu adalah kita isi dengan tanda tangan di kolom di samping tanggal yang ini. Selanjutnya kesimpulan. PPh pasal 21 adalah untuk mengetahui pajak yang dibayar pekerja dilakukan secara sesuai, teratur, dan adil dengan kemampuannya masing-masing pekerja. PPh pasal 21 juga berfungsi adil dengan tarif pajak yang dipotong sesuai dengan tingkat penghasilan. Apabila semakin besar penghasilan, semakin besar juga pajak yang dipotong. Secara keseluruhan, PPh pasal 21 dapat membantu penerimaan negara agar tetap stabil dan dapat mendukung pembangunan negara jika diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, PPh pasal 21 dilakukan sesuai dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan membacakan saran. Nah, untuk meningkatkan pelaksanaan dalam menyusun PPh pasal 21, perusahaan dan karyawan diwajibkan memiliki pemahaman yang lebih luas dan jelas tentang cara perhitungan dan aturan pajak.
Transparansi juga penting untuk mengetahui pemotongan pajak dengan jelas agar karyawan dapat memahami. Selain itu, karyawan juga perlu bantuan dalam pengisian SPT tahunan agar kewajiban pajak mereka sesuai dengan benar.